Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita akan belajar materi kesehatan dalam pelajaran PJOK. Selain kita belajar tentang praktek olahraga, tapi kita juga akan belajar tentang materi kesehatan. Nah, materi kesehatan yang pertama yang akan kita pelajari adalah penyakit menular dan tidak menular. Oke. Apa sih penyakit menular itu? Ya, pada tubuh manusia ada dua macam jenis penyakit, yakni penyakit menular dan tidak menular. Ya. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu bakteri, virus, atau kuman yang berkembang biak dan menyebabkan suatu penyakit tertentu. Bakteri, virus, dan kuman tersebut menyebabkan suatu penyakit yang menyegan organ tubuh manusia atau salah satu organ manusia. Nah, untuk penyakit tidak menular adalah penyakit yang disebabkan oleh pelemahan organ tubuh manusia. Jadi ini tidak disebabkan oleh faktor dari luar, tapi dari dalam. Ya, penyakit tidak menular termasuk dalam penyakit yang disebabkan oleh usia atau degeneratif. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu macam-macam penyakit menular. Ya, salah satunya nanti yang akan kita bahas adalah yang sedang menjadi wabah atau pandemi pada di seluruh dunia, yaitu penyakit COVID-19 atau Corona. Tapi Bapak tidak akan bahas pada bagian kali ini, nanti kita akan bahas di bagian kedua karena Bapak masih harus mencari bahan untuk melengkapi supaya bisa disampaikan ke kalian dengan jelas. Ya, nah, di sini juga Bapak tidak bisa menjelaskan semua penyakit menular yang ada di dunia, tapi hanya beberapa yang umum yang ada di atau yang kita biasanya alami atau orang-orang di sekitar kita alami, ya, supaya kita bisa mencegah atau bukan mencegah dan menghindari penyakit ini supaya tidak menular ke kita. Oke, kita mulai saja. Penyakit yang pertama yaitu adalah penyakit diare. Penyakit diare adalah sering buang air besar yang encer dan berlendir. Penyakit diare atau mencret timbul disertai rasa mulas. Gejala mencret yang disertai muntah-muntah disebut muntaber atau muntah berak. Muntaber mengakibatkan seseorang kehilangan cairan tubuh dengan cepat dan apabila tidak diberi pertolongan maka dapat mengakibatkan kematian. Nah, di sini penyakit muntaber juga berbahaya karena dapat menyebabkan kematian apabila tidak ditangani dengan baik, karena cairan tubuh yang ada di dalam itu keluar banyak tapi tidak diimbangi dengan pemasukan cairan tubuh yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya, cukup berbahaya ini. Penyebabnya, nah ini penyebab penyakit diare antara lain adalah keracunan makanan, ya, kekurangan gizi, radang usus, yang keempat alergi makanan dan minuman atau obat-obatan tertentu, yang terakhir terlalu banyak makan buah-buahan mentah. Nah, di sini kebanyakan hubungannya pada pencernaan, ya, artinya banyak diakibatkan oleh makanan yang kurang baik, ya. Nah, di sini ada yang kelima, ada terlalu banyak makan buah-buahan yang mentah. Mungkin di sini
bukan karena buah-buahannya, tetapi karena kebersihan dari buah itu sendiri tidak dijaga sebelum dikonsumsi. Seharusnya sebelum kita mengkonsumsi buah-buahan, kita harus membersihkan dulu ya, dicuci dulu buahnya, lalu mungkin harus dikupas kalau misalnya kulitnya dengan sampai bersih, sehingga tidak ada sisa-sisa atau kotoran yang menempel di kulit buah tersebut yang akan kita konsumsi. Buah itu sebenarnya bagus kalau misalnya kita bisa mengkonsumsinya secara baik, tidak kotor gitu ya. Oke. Nah, cara penularannya untuk penyakit diare, diare dapat ditularkan melalui kotoran atau muntahan penderita yang dibuang sembarangan. Ya, misalnya di sungai, di kebun atau di pekarangan. Selanjutnya, kuman penyakit diare tersebut ditularkan melalui lalat, debu, makanan, atau air kepada orang lain. Nah, di sini kembali lagi ya, kebersihan makanan yang kita makan jangan sampai dihinggapi oleh lalat atau debu atau air yang kotor. Misalnya kita mau mencuci makanan atau buah-buahan, itu sebisa mungkin jangan sampai menggunakan air yang sembarangan ya, atau air yang kotor. Takutnya ya, dikhawatirkan ada kotoran atau virus penyakit dari diare ini ya, penyebab penyakit diare ini. Ya, ini contoh makanan yang banyak dihinggapi lalat. Ini berbahaya ya. Misalnya ada orang yang muntah terkena yang sakit atau menderita diare, kemudian lalat itu menghinggap di muntahan penderita, lalu kemudian lalat itu terbang hinggap ke makanan kita dan makanannya itu kita makan, itu juga menjadi penyebab sakit diare ya. Oke, bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, diare bisa kita cegah dengan cara selalu menjaga kebersihan diri ya, seperti memotong kuku, mencuci tangan dengan sabun sebelum atau sesudah makan, setelah bermain, atau setelah buang air besar atau buang air kecil. Nah, ini kembali lagi kita harus menjaga kebersihan. Saat ini kita sedang masa pandemi seperti ini, kita Bapak harap sudah terbiasa dengan menjaga kebersihan ya. Jadi setiap melakukan sesuatu harus cuci tangan ya, supaya kita terhindar dari segala macam penyakit. Nah, yang kedua, di sini penyebabnya adalah bukan penyebabnya. Menghindari kebiasaan jajan sembarangan ya, untuk supaya tidak ada serangga atau hewan-hewan yang hinggap di makanan yang akan kita makan, atau terhindar dari debu-debu yang kotor yang kita tidak tahu bagaimana kualitas makanan yang kita makan saat kita jajan sembarangan. Maka lebih baik makanan yang dimakan adalah makanan yang dibuat di rumah atau oleh orang tua kalian. Itu pasti kebersihannya terjaga ya. Yang ketiga, membiasakan makan makanan yang sudah dimasak. Artinya makanannya sudah matang. Kalau makanan yang kurang matang, biasanya di situ ada bakteri ya. Ada bakteri yang masih hidup karena tidak sempurna proses pemasakannya. Ya. Yang keempat, membiasakan buang air besar di WC atau di jamban ya, supaya tidak mencemari lingkungan sehingga tidak menyebarkan penyakit yang lain gitu. Yang kelima, mencuci alat rumah tangga dengan sabun dan air bersih. Ya, mencuci alat rumah tangga setelah kita gunakan harus dengan sabun dan air bersih yang mengalir kalau bisa ya, karena kalau air yang menggenang takutnya sisa kotoran yang sudah kita bersihkan di situ
malah berkumpul malah menjadi kuman juga ya. Oke, yang keenam adalah makan makanan yang bergizi. Oke, penyakit berikutnya adalah penyakit demam berdarah atau DBD. Oke, wah tidak kelihatan, sebentar Bapak hilangkan dulu ininya. Ya, penyebab penyakit demam berdarah denggi adalah virus denggi yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Penyakit DBD banyak menyerang anak-anak. Hal ini disebabkan nyamuk Aedes aegypti menggigit pada siang hari. Nah, pada siang hari biasanya anak-anak tertidur atau bermain atau sedang berada di sekolah. Ya. Nah, gejala penyakit DBD adalah demam tinggi secara mendadak, timbul bintik-bintik merah di kulit, nyeri pada ulu hati, pendarahan pada gusi, muntah darah, kemudian buang air besarnya berdarah, dan keringat dingin pada ujung jari tangan serta kaki. Ya. Oleh karena itu penderita demam berdarah harus segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk diobati. Jika terlambat, berakibat kematian karena trombosit darah mengalami penurunan. Karena trombosit darah ya, yang minimal itu jumlahnya adalah 15.000. Kalau yang terkena demam berdarah itu biasanya trombositnya turun ya. Trombositnya turun di bawah 150.000. Ya, di bawah 150.000. Jadi minimal 150.000, kalau berkurang itu berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya, nyamuk Aedes dapat berkembang biak di lingkungan sekitar rumah yang tidak terjaga kebersihannya. Nah, ini ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti. Yang pertama adalah berwarna hitam dan berbintik putih. Ya, berwarna hitam dan berbintik putih, menggigit pada siang hari, ya, berkembang biak pada air. Nah, ini khususnya airnya air yang jernih biasanya, ya, air yang menggenang di sampah-sampah plastik, ya, pada saat musim hujan biasanya demam berdarah itu muncul pada saat musim panas ke musim hujan. Di situ banyak sampah yang tergenang menggenang, ada air bersih bekas hujan di situ. Nah, itu adalah menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti. Ya, biasanya nyamuk Aedes itu bersarangnya di air yang jernih, bukan di air yang kotor. Ya. Berkembang biak, yang keempat, berkembang biak melalui perubahan bentuk telur dari serangga, dari larva, jentik-jentik hingga menjadi nyamuk dewasa. Yang kelima, sering hinggap di pakaian yang digantung di gantungan pakaian. Yang keenam, dapat terbang jauh hingga 100 meter. Nah, artinya kalau nyamuk ini bisa terbang sampai 100 meter, artinya kita harus menjaga lingkungan tempat tinggal kita supaya paling tidak bersih dari sampah-sampah yang dapat menampung atau menggenang air hujan di situ. Jadi sampah plastik atau ban bekas atau kaleng-kaleng atau ember yang bisa menampung air hujan itu segera dimusnahkan atau didaur ulang, ya. Karena untuk radius 100 meter misalnya sampahnya jauh dari rumah kalian tapi masih berjarak sekitar 100 meter, kemungkinan nyamuk itu masih dapat terbang ke rumah kalian. Oke, ini gambar nyamuknya, ya. Kelihatan nggak ya? Nah, ini gambar nyamuknya, ya. Ada bintik-bintik putihnya di sini, ya. Kalian bisa lihat. Nah, ini adalah
proses perkembangbiakan nyamuk dari mulai nyamuk ya itu bertelur. Telurnya itu sangat kecil yang mungkin kita tidak bisa melihatnya, ukurannya hanya 0,5 mm ya. Yang kedua, ini menjadi jentik-jentik ya, setelah nyamuk 1 sampai 2 hari nyamuk-nyamuk itu menetas ya menjadi jentik di genangan air tersebut. Kemudian 5 sampai 7 hari jentik-jentik tersebut menjadi kepompong. Nah, ini kepalanya sudah membesar, ini menjadi kepompong. Lalu setelah menjadi kepompong 1 sampai 2 hari barulah berubah menjadi nyamuk ya. Ini adalah perkembangan nyamuk Aedes dari menjadi nyamuk berlangsung selama 10 hari ya, sangat cepat ya. Oke, cara pencegahan penularan DBD. Yang pertama adalah pemberantasan nyamuk dengan cara penyemprotan atau fogging memakai racun serangga. Ya, nah ini adalah gambar foggingnya. Ya, disemprotkan dengan cairan racun serangga ya sehingga nyamuk-nyamuk akan mati. Yang kedua melakukan 3M yaitu menguras bak penampungan air yang ada di rumah kalian, baik itu bak di kamar mandi, di bawah pot bunga, ya, tempat minum peliharaan, entah kucing atau burung. Ya, kalau di ikan biasanya tidak berkembang karena ikan akan memakan jentik-jentik nyamuk. Ya, bahkan ada yang menjadikan ikan cupang yang sekarang lagi banyak dipelihara itu sebagai pembasmi jentik nyamuk. Ya, kalau kalian mau menjadikan cupang sebagai pengusir atau pembasmi jentik nyamuk itu sangat bagus karena alami. Ya. Oke, berikutnya menutup wadah penampungan air. Nah, di sini kalau misalnya kalian menggunakan wadah penampungan air yang memang terpaksa harus ditampung airnya, supaya nyamuk tidak berkembang di situ, kita harus menutup bak penampungan air. Yang ketiga, mengubur tempat perkembangbiakan nyamuk di lingkungan sekitar. Nah, yang tadi Bapak bilang ada sampah-sampah yang tidak terpakai, daripada itu menjadi tempat bersarangnya nyamuk atau tempat menggenangnya air, lebih baik sampah-sampah tersebut dikubur supaya tidak menjadi genangan air. Itu singkatan dari 3M, menguras ya, menguras penampungan air, menutup penampungan air juga, dan mengubur tempat perkembangbiakan nyamuk ya. Nah, cara yang ketiga adalah memasukkan racun pembasmi jentik. Nah, kalau tadi kalian menggunakan ikan itu sebagai pembasmi jentik alami, nah di sini ada racun pembasmi jentik alami yang namanya adalah abate. Biasanya di sini kalau kita memasukkan racun ke dalam penampungan air atau disebut biasanya abatisasi ya, untuk membunuh jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti. Nah, yang keempat, memasang kawat nyamuk di lubang ventilasi ya, supaya nyamuk tidak masuk ke dalam rumah kita. Yang kelima, tidak menggantung pakaian di kamar tidur. Nah, karena nyamuk suka sekali bersembunyi di pakaian yang digantung. Hati-hati jadinya ya. Oke, mungkin bisa ditambahkan di sini dengan mengoleskan ya, kalau kalian misalnya beraktivitas di luar pada musim pancaroba khususnya ya, perubahan dari musim panas ke musim hujan, itu kalau bisa saat main keluar yang banyak nyamuknya ya, kalian menggunakan lotion anti nyamuk untuk menghindari gigitan nyamuk. Oke. Ya, ini tadi 3M. Nah, berikutnya adalah penyakit malaria.
Ya, penyakit malaria sama masih di penyebabnya yaitu nyamuk, cuma jenis nyamuknya berbeda. Ya, oke, Bapak hilangkan dulu gambarnya di sini. Ya, penyakit malaria disebabkan bibit penyakit Plasmodium yang dibawa oleh nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles yang menggigit manusia akan menularkan bibit penyakit Plasmodium dalam tubuh manusia. Nah, di sini penyakit malaria di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama malaria tropicana, ya. Malaria tropicana adalah jenis penyakit yang paling berat atau yang paling berbahaya. Penyebabnya adalah parasit Plasmodium falciparum. Masa inkubasinya yakni antara 9 sampai 14 hari. Gejala yang timbul berupa demam tidak teratur, anemia, dan pembesaran limpa. Namun gejala awalnya biasanya sakit kepala, nyeri tungkai, lesu, mual, muntah, dan diare. Ya. Bahaya malaria tropika adalah yang paling ganas yang pernah menyerang tubuh manusia, bahkan bisa menyebabkan kematian. Daerah tropis dan subtropis adalah rumah bagi nyamuk penyebab malaria ini. Namun yang terbanyak adalah di daerah tropis. Ya. Yang kedua adalah malaria tertian atau malaria tertiana. Malaria tertiana disebut juga malaria vivax, adalah jenis malaria yang sering terjadi. Malaria ini disebabkan oleh parasit Plasmodium vivax. Biasanya penyakit malaria tertiana ini terdapat di daerah tropis dan subtropis, sama ya seperti yang pertama tadi. Paling sering terjangkit di daerah subtropis atau tropis tersebut, termasuk Indonesia ya. Indonesia di daerah tropis. Masa inkubasi malaria tertiana ini sejak terinfeksi berkisar antara 12 sampai 17 hari. Gejala malaria ini diawali dengan menggigil atau demam yang kadang ada, kadang tidak ya. Jadi demamnya tidak teratur hingga akhirnya demam terjadi setiap 48 jam disertai gejala yang khas dari malaria, yakni dingin, panas hingga berkeringat. Ya. Yang ketiga adalah malaria guartana atau quartana ini ya. Malaria ini termasuk malaria yang jarang ditemukan disebabkan oleh penyakit Plasmodium malariae dengan masa inkubasi antara 18 sampai 40 hari. Ya, jadi cukup lama yang ini ya. Sekilas malaria guartiana ini mirip dengan malaria tertiana, namun gejalanya lebih ringan, seperti hanya panas keringat dingin, sakit kepala, demam, hingga hilang kesadaran. Nah, meski jarang menimbulkan komplikasi, malaria guartiana ini menyebabkan komplikasi imun yang terdapat pada ginjal. Ya, pengobatan yang diberikan biasanya lebih dari malaria biasa. Oke, yang terakhir adalah malaria ovale. Jenis malaria ini yang paling ringan disebabkan oleh parasit Plasmodium ovale. Masa inkubasi penyakit ini antara 11 sampai 16 hari. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah gejala penyakit malaria. Gejalanya yang pertama adalah sakit kepala, tadi ya sudah Bapak sebutkan, demam, mudah lelah, nyeri otot, sakit punggung, panas dingin, berkeringat, batuk kering, ya, limfanya membesar, mual, bahkan sampai muntah, ya. Oke. Nah, ini pencegahannya, ya. Kembali lagi ya, untuk penyakit yang menular biasanya disebabkan oleh lingkungan yang tidak bersih. Jadi pencegahannya ya mulai kita menjaga
kebersihan lingkungan, ya. Dengan cara yang pertama membersihkan agar tidak ada genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, ya. Yang kedua memakai obat nyamuk baik bakar ataupun yang cair, ya. Yang ketiga memasang kawat pada ventilasi rumah. Yang keempat menyemprot nyamuk malaria dengan racun serangga, ya. Yang kelima memindahkan kandang ternak jauh dari rumah. Oke. Nah, yang ini penyakit flu atau influenza. Penyakit influenza atau flu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini mudah menular hingga menyerang berbagai usia. Biasanya penyakit ini itu timbulnya pada musim hujan, ya. Ini contoh gambarnya. Nah, penyakit flu gejala-gejalanya adalah batuk, ya, sakit kepala, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, badan terasa lemas dan demam. Influenza menular melalui udara yang tercemar dahak atau ingus penderita influenza. Nah, jadi kalau kalian ada orang yang menderita flu di sekitar kalian, ya tolong diingatkan saat membuang ingus atau membuang dahak itu pada mungkin bisa di kamar mandi atau tempatnya atau di luar, ya, supaya tidak mencemari udara di sekitar rumah kalian. Karena kalau tidak di tempat yang sebaiknya, maka bisa menjadi penyebab tertular virus influenza, ya. Udara yang mengandung virus tersebut akan dihirup orang lain yang di dekat penderita flu dan selanjutnya orang tersebut akan tertular virus influenza. Nah, ini contohnya, ya. Makanya hati-hati kalau ada yang menderita flu, kita harus bisa menjaga kebersihan di sekitar kita. Oke, ini cara mencegahnya. Yang pertama, menutup mulut, memakai sapu tangan saat menderita flu atau bersin, ya. Nah, ini pada saat sekarang ini pandemi corona, kita sudah terbiasa menggunakan masker saat bepergian. Jadi kalau kita sudah terasa batuk, flu, bersin-bersin, ya, segera menggunakan masker supaya tidak menular ke orang lain. Jadi tidak hanya corona, virus flu juga bisa menular melalui udara yang tercemar. Oke, yang kedua, penderita flu tidak membuang ingus sembarangan. Tadi kita minta untuk diingatkan, ya. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara berolahraga teratur. Ya, berolahraga, kemudian makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Karena kalau kalian berolahraga saja dan makan makanan yang bergizi tapi istirahatnya kurang, pasti daya tahan tubuh kalian juga tetap akan lemah, ya. Tiga-tiganya harus dijalankan dengan baik. Ini ketiganya ini kalau salah satunya tidak dijalankan, maka daya tahannya akan kurang baik, ya. Contoh misalnya tidak berolahraga tapi kalian makan dan istirahat yang cukup, sama itu juga akan kurang. Apalagi hanya berolahraga dan beristirahat aja makanannya sembarangan, otomatis akan gampang terserang penyakit. Nah, yang keempat di sini meminum vitamin B kompleks dan vitamin secara rutin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, jelas ya, vitamin itu meningkatkan daya tahan. Nah, penyakit yang kelima, yang terakhir untuk hari ini kita bahas, ya, karena nanti video penyakit menular ini Bapak akan buat menjadi 2 sesi untuk minggu ini dan minggu depan, ya. Yang kelima, penyakit tuberkulosis atau TBC. Penyakit tuberkulosis adalah penyakit saluran pernafasan yang disebabkan bakteri. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai mikrobakteria seperti Mycobacterium tuberculosis
Bila tidak diobati, maka lebih dari 50% orang yang terinfeksi bisa meninggal. Artinya penyakit ini cukup berbahaya ya. Oke, gejala penyakit ini ditandai batuk kronis, bercak berdarah atau berdahak, demam, berkeringat pada malam hari, dan berat badan turun. Oke. Penyakit ini biasanya menyerang paru-paru, namun bisa juga berdampak pada bagian tubuh yang lainnya. Cara penularannya untuk TBC sama ya, melalui udara ketika seseorang yang sedang terinfeksi TBC itu aktif batuk, bersin atau menyebarkan butiran ludah mereka melalui udara ya. Pada saat batuk bersin itu biasanya ada butiran-butiran air liur ya yang tersemprot pada saat berbicara atau bersin ya, batuk, itu pasti akan ada yang keluar. Makanya untuk penderita TBC lebih baik menggunakan masker ya, supaya tidak atau aman orang-orang di sekitar penderita ya. Berdekatan dengan penderita TBC dapat memungkinkan kita untuk tertular. Selain itu, ketika penderita TBC batuk pun bisa jadi sarana menular ya. Selain itu, penggunaan barang pribadi secara bergantian dengan penderita seperti gelas, sendok pun bisa menjadi sarana penularan. Nah, ini contohnya ada orang yang batuk, kita jika tidak menggunakan masker, maka butiran-butiran ludahnya akan tersembur ya mengenai kita, dan itu yang menjadi sarana penularan virus TBC. Oke, cara pencegahannya ya, yang pertama adalah mengurangi kontak dengan penderita TBC. Jika akan kontak pun, gunakanlah masker untuk melindungi pernapasan kita, serta hindarkan penggunaan barang pribadi yang bergantian dengan penderita TBC aktif. Ya. Yang kedua ini, pemberian vaksin BCG ya, pada saat balita. Ini biasanya diberikan pada saat masih kecil. Jadi kalian kalau ada imunisasi atau pemberian vaksin itu jangan takut, karena ini akan menguatkan sistem kekebalan tubuh kita ya. Oke, yang ketiga, menjaga pola hidup sehat dengan asupan makanan yang bergizi, menghindari stres dan olahraga secara teratur. Oke. Ya, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Kita lanjutkan lagi pembahasan penyakit menular minggu depan ya, termasuk pembahasan virus corona atau COVID-19 ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.